Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita diambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah bebas dari masa lalu. Masa lalu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di waktu-waktu lampau. Walaupun sudah lama berlalu, jejak rekamnya dapat sangat kuat membayang dalam benak setiap orang percaya. Inilah yang terkadang membuat mereka sulit untuk melangkah ke depan. Alih-alih memikirkan hidup mereka selanjutnya, mereka lebih suka berandai-andai untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Seorang yang terpenjara dalam kubu masa lalu melupakan kenyataan pada hari ini juga akan menjadi masa lalu untuk keesokan harinya. Bahkan sekarang ini adalah masa lalu untuk 1 menit kemudian. Demi menghindarkan bangsa Israel dari bayang-bayang masa lalu, di kota pembuangan, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas hari ini. Mereka diminta untuk mendirikan rumah, membuat kebun, membangun rumah tangga, juga berdoa bagi kesejahteraan kota tempat tinggal mereka, tanpa perlu mengingat segala kemuliaan di masa lalu. Satu hal yang dijanjikan Tuhan adalah bahwa mereka akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan memuat janji bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Apabila kita rindu melihat janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita, caranya adalah dengan menjalani kehidupan hari ini dengan sebaik-baiknya. Tidak peduli bagaimana suramnya hari-hari kemarin. Hari-hari ini adalah masa lalu bagi hari esok. Dengan menjalani setiap hari di depan dengan baik, tanpa sadar kita sudah mendekati penggenapan janji Tuhan, yakni masa depan yang penuh pengharapan. Kita tak bisa mengubah masa lalu yang kita lihat hari ini, tetapi kita bisa mengubah masa lalu yang kita lihat hari esok. Ya, kita akan melakukan pembahasan apakah Tuhan marah dan tidak mau berelasi dengan kita ketika kita dalam kondisi yang terburuk. Saya ulangi ya, apakah Tuhan itu memang sedang marah atau tidak mau relasi dengan kita ketika kita kondisinya terburuk atau di dalam satu titik yang paling rendah di dalam roda kehidupan kita? Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat. Yeremia 29 ayat 1-14. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel dan kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, dan aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku dan kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerah berekain. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bangsa Israel ini mengalami hukuman gitu ya. Jadi bangsa Israel mengalami ketidaksetiaan. Ketidaksetiaannya bangsa Israel ini membuat Allah itu membuang bangsa itu menuju Babel. Babel itu ya Irak modern sekarang ya. Di mana bait Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan seluruh penduduk bangsa Israel itu diangkut ke Babel. Terhadap situasi yang seperti itu, dengan kehancuran yang luar biasa, dibuang di negeri orang gitu ya. Tuhan itu tetap mau memberikan firman melalui Nabi Yeremia. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tetap peduli terhadap bangsa Israel, sekalipun bangsa tersebut mendukakan hatinya. Nah, dari sini kita bisa mengenal Tuhan yang kita percayai itu seperti apa. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang panjang sabar, yang tetap peduli terhadap umatnya, sekalipun hatinya dilukai oleh keberdosaan dan ketidaksetiaan bangsa Israel. Itulah Tuhan yang kita kenal. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita lanjutkan. Pemeliharaan Tuhan di negeri asing. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi sekalipun bangsa Israel ini dibuang ya, ternyata bangsa tersebut tidak hidup sebagai budak. Kok tahu tidak hidup sebagai budak? Karena gini ya, kalau mereka itu hidup sebagai budak, tidak mungkin ada perintah ini ya, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Lawang budak ya harusnya di penjara atau ya. Tapi ini disuruh mendirikan rumah. Ya toh? Dan membangun kebun untuk kamu nikmati. Bukan orang lain yang nikmati loh ya. Untuk kamu nikmati. Kalau kamu sebagai budak, berarti kan kamu bekerja. Engkau tidak bisa menikmati hasil pekerjaanmu. Karena semua hasil kerjamu itu yang nikmati adalah Tuanmu. Tapi di sini berbeda. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, bukan orang lain yang diami, ya toh. Buatlah kebun untuk kamu nikmati, bukan orang lain yang nikmati. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti saya mengambil kesimpulan bahwa bangsa Israel yang dibuang ke pembuangan itu bukan sebagai budak, tapi dipekerjakan sebagai orang asing biasa saja. Nah, oke, mari kita lanjut. 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Di negeri yang asing ini, bangsa Israel itu diminta untuk membentuk suatu keluarga, suatu komunitas. Jadi dengan adanya suatu keluarga ini dan mereka tidak dianggap sebagai budak, maka diindikasikan ada kemungkinan ada orang-orang Babel tertentu yang tertarik dengan Yudaisme. Kalau dugaan ini benar, maka ini pasti get related, berhubungan dengan kedatangan orang Majus dari timur saat Tuhan Yesus lahir. Saudara pernah pikir enggak ya? Pada waktu kita Natal atau drama Natal gitu ya, ada orang Majus dari timur, kita bertanya timur itu mana gitu ya. Nah, kalau timurnya Israel ya masuk akal, yang paling besar itu ya Babilonia ini, ya toh. Kemudian kita mikir lagi, oke lah kalau daerahnya Babilonia. Kalau begitu, bagaimana orang Babilonia itu bisa mengetahui ada raja yang lahir dan kaitannya apa raja mereka, Mesias itu dengan hidup mereka, ya toh? Nah, saya menduga ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, disitulah mereka mempraktekkan Yudaisme dan ada beberapa orang Babel yang mungkin tertarik dan mengikuti daripada Yudaisme ini.
Sehingga mereka mengenal bahwa ada nubuatan tentang Mesias yang akan datang dan lain sebagainya. Karena kalau gitu kita tidak bisa menjelaskan bagaimana orang asing itu bisa mengerti tentang nubuatan mesianik. Kalau misalkan orang tersebut tidak pernah bersentuhan sama sekali dengan budaya Israel kuno. Menurut saya seperti itu ya. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Yehova. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ketika seorang itu berada dalam pembuangan, maka hal tersebut tidak menghalangi orang itu untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Buktinya disuruh apa? Usahakanlah kesejahteraan kota. Padahal kota ini bukan Yerusalem. Kota ini daerah di Babel. Ya toh? Bahkan untuk berkarya bagi Tuhan. Bahkan memiliki kepedulian terhadap negeri di mana dia buang. Buktinya apa? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya kota itu adalah kesejahteraanmu. Jadi ada kaitannya. Kalau kamu mengutuk, membenci kota itu, kamu sendiri hidupmu susah, gitu ya. Jadi kehancuran kota tempat pembuangan maka merupakan kehancuran juga bagi bangsa Israel. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ayat 8 dan 9 ya. Ini slide ini saya beri judul ada yang ingin instan tanpa melalui jalur penderitaan. Maksudnya begini ya. Ketika bangsa Israel itu ada dalam penderitaan, ada harapan-harapan palsu yang ditawarkan oleh orang-orang tertentu yang ngaku-ngaku dirinya nabi dengan mengucapkan nubuatan-nubuatan pembebasan. Karena gini ya, ayat 8 dikatakan gini, firman Tuhan, ini Tuhan sendiri yang berfirman. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Saudara, ada orang yang aneh-aneh di sini ya. Ada nabi-nabi, juru-juru tenung. Mereka mungkin gini ya, hopeless, dibawa di penampungan. Kerinduan hati mereka itu adalah untuk keluar, untuk kembali ke Yerusalem. Itu adalah kerinduan hati mereka. Sehingga tidak heran kalau mereka ini seolah-olah kayak apa ya, disuruh Tuhan, ngaku-ngaku disuruh Tuhan untuk wah ini akan ada pembebasan bagi bangsa Israel. Tidak ada yang itu. Ayat 9 ngomong ini. Sebab mereka itu bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang mereka bicarakan seolah-olah adalah hal yang indah. Tapi mereka mengucapkan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi orang-orang model seperti ini adalah khotbah atau nubuatan yang nyenengno telinga para pendengarnya tok. Tapi tidak peduli itu benar atau tidak. Pokoknya audiensnya itu seneng. Kupingnya itu seneng denger. Itu bagi dia itu sudah cukup. Saudara, dari sini kita lihat ya. Apa yang Tuhan kehendaki. Itu kadang berseberangan dengan apa yang menjadi harapan bagi manusia pada umumnya. Bangsa Israel otomatis ketika dibuang pengen cepet-cepet timbalik. Tapi tahu apa yang Tuhan firmankan tentang nasib bangsa Israel ini? Ayat 10 ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh, tidak main-main ya. Apabila telah genap 70 tahun. 70 tahun. Barulah aku memperhatikan kamu. Saudara-saudara sekalian. 70 tahun hidup di negeri orang. Tanpa adanya apa ya namanya? Nggak boleh bisa keluar kembali ke Yerusalem, pengen bangun Yerusalem yang hancur itu. Betapa sedihnya hati mereka pasti. Terus Tuhan ngomong ini. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi adalah kehendak Tuhan ya bagi bangsa Israel untuk tetap tinggal di Babel selama 70 tahun. Sekalipun hal tersebut tidak mengenakan. Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan, mah. Kehendak Tuhan itu seringkali tidak sejalan dengan kehendak manusia. Atau kenyamanan manusia lebih tepatnya. Karena seringkali ketika kita mengalami ketidaknyamanan, maka kita tuh cepat-cepat ngomong, wah ini bukan kehendak Tuhan. Buktinya kita tuh merasa tidak nyaman, tidak sejahtera. Ini bukan kehendak Tuhan. Duh, ini bisa buktinya loh.
Artinya selama 70 tahun Tuhan mau bangsa Israel itu hidup di Babel. Ini kehendak Tuhan loh. Ya. Jadi ayat 10 ini jelas. Selama 70 tahun bangsa Israel suka tidak suka itu sebagai bangsa terasing di Babel. Nah, ini kemudian ayat terkenal ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun bangsa Israel itu ada di pembuangannya, itu tidak berarti Tuhan itu membuang mereka dalam pengertian tidak peduli terhadap hidup mereka. Justru ketika kita tuh mengalami ketidaknyamanan, itu berarti Tuhan itu justru mungkin sangat peduli. Justru Tuhan itu menegur dalam ketidaknyamanan kita, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang lebih dalam. Contoh misalkan ya, ada orang yang suka judi. Judi kan sekarang ada judi online gitu ya. Terus klik misalnya mau taruhannya 5 juta gitu ya. Taruhannya 5 juta, mungkin taruhan bola atau taruhan apalah. Biasanya kan seringkali judi bola, taruhan 5 juta. Saudara tahu apa yang terjadi setelah 5 juta? Salah ngeklik, jadi 50 juta. Kemudian kalah lagi. Saudara, bagaimana dia itu asalnya siap kehilangan ya paling 5 juta misalkan seperti itu. Tapi ini orang itu tiba-tiba 10 kali lipat lebih banyak hilangnya. 50 juta langsung amblas. Menderita enggak? Menderita. Sakit hati enggak? Sakit hati. Menimbulkan ketidaknyamanan enggak? Yes, menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi saya yakin dan percaya, itu adalah cara yang Tuhan gunakan bagi setiap orang yang suka berjudi. Menegur dengan keras bahwa engkau masih suka melawan kehendakku, maka aku akan timbulkan ketidaknyamanan di dalam kehidupanmu. Saudara, jelas ayat ini. Terus hal yang penting sekali ya, ayat 11 dia. Ayat yang terkenal sekali ya. Bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini ya tidak diucapkan ketika bangsa Israel mengalami kenyamanan loh, tidak. Ayat ini diucapkan ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel sadar bahwa dalam segala situasi, dalam kondisi apapun, Allah itu turut bekerja untuk bagi bangsa Israel, untuk kebaikan bangsa Israel. Karena rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan. Karena pasti orang awam berpikir ya, kok dibuang 70 tahun, pasti Tuhan ini memiliki rencana busuk terhadap bangsa Israel. Oh, tunggu dulu. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan ini bisa dipercaya, ya dan amin. Jadi kita harus tunduk terhadap firman Tuhan. Oke, saudara-saudara, mari kita lanjut. Berseru dan datang kepada Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi sekalipun bangsa Israel di pembuangan, relasi dengan Tuhan tidak akan terputus jika orang Israel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tekanan kehidupan ini tidak akan membuat bangsa Israel itu terputus relasinya dengan Allah yang hidup. Demikian pula dengan kehidupan kita sekarang. Jikalau kita mengalami tekanan hidup, apakah kita berseru-seru kepada Tuhan? Seperti ayat 12 ya. Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku. Saudara, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia. Datang cari Dia. Sandarkanlah seluruh kehidupanmu kepada Dia. Jangan pernah Anda bersandar pada kehidupanmu sendiri. Jangan pernah Anda merasa bahwa dirimu itu kuat, mampu mengatasi segala sesuatu. Orang lain gak mampu, gua mampu. Jangan. Firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati. Ingat ya, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Karena ada orang yang sekedar cari Tuhan untuk butuh tok.
Tapi ini menanyakan Tuhan dengan sama segenap hati. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi, atau siapa yang sebenarnya menjadi sandaran kehidupan kita di dunia ini? Kekayaankah? Relasikah? Atau ke posisi kita kah? Atau apa yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita saat ini? Terakhir, janji Tuhan atas kembalinya bangsa Israel ke negeri asalnya. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu kucerai-beraikan. Jadi Tuhan berjanji suatu saat akan kumpul kembali. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Jadi saudara, pemulihan pasti akan terjadi. Jikalau kita mau mengikuti arahan dan menjalani jalan Tuhan. Dan bukan jalan kita sendiri. Seringkali yang membuat kehancuran dalam kehidupan kita adalah kita tidak mau menuruti jalan Tuhan. Tapi lebih memilih jalan kita sendiri. Itu yang membuat ke awal daripada kehancuran kehidupan kita. Jangan pernah berjalan sendiri. Tuhan akan menggandeng tangan kita. Dan membawa kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bila renungan pada hari ini memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati.